Hadapi GP Monaco, FIA berencana memberikan sejumlah modifikasi yang sepertinya menimbulkan banyak pro dan kontra di mata penggemar. Jika tahun lalu FIA menerapkan kewajiban untuk lakukan 2 kali pit stop, maka musim ini rencananya FIA akan membatasi kecepatan mobil F1 di GP Monaco karena regulasi baru 2026. Selain itu berbeda dari sirkuit-sirkuit lain, sirkuit Monte Carlo tidak akan ada zona straight mode, atau dengan kata lain, elemen aeroaktif tidak bisa digunakan di sana. Adanya modifikasi tambahan yang dibuat khusus untuk GP Monaco ini menimbulkan cukup banyak perdebatan di dunia online, terutama mengingat sirkuit ini sudah punya reputasi buruk sebagai trek membosankan. Sudah bertahun-tahun Monaco dikritik karena kualitas balapan di sana yang cukup buruk dengan sirkuit yang sempit, lurusan yang pendek, yang membuat pembalap hampir mustahil lakukan manuver overtake. Tahun lalu, FIA menerapkan kewajiban 2 kali pit stop untuk menambah variasi strategi yang diharapkan bisa membantu kualitas balapan. Meskipun menurut kami lumayan berhasil, karena strategi race yang cukup chaos, dengan permainan strategi yang kocak, tapi tetap saja itu tidak bisa menghapus karakter Monaco yang sulit sekali untuk menyalip, dan pembalap malah jadi pawai keliling sirkuit. Alhasil aturan wajib 2 kali pit stop tersebut hanya bertahan 1 balapan saja, dan dihapus untuk edisi musim ini. Tapi sebagai gantinya, tahun ini FIA menerapkan pembatasan kecepatan, dan tidak memasang zona aeroaktif di Monaco. Alasan utama kenapa FIA lakukan 2 modifikasi itu adalah faktor keselamatan, mengingat sirkuit Monaco mempunyai layout spesial yang menjadikannya salah satu trek legendaris di dunia. Sirkuit jalanan dengan lebar trek yang sangat sempit dan tembok di kiri kanan, serta tikungan yang berlika-liku membuat FIA merasa kalau mobil generasi baru bisa membuat balapan di sana jadi lebih berbahaya, terutama di aspek bagaimana energi baterai digunakan. GP Monaco memang menyajikan sesuatu yang berbeda dibanding sirkuit lainnya. Jika sirkuit normal kebanyakan adalah baterainya jadi lebih boros karena lebih banyak lurusan daripada zona pengereman untuk recharge, maka Monaco adalah kebalikannya. Di sini karena lurusannya pendek dan banyak tikungan, otomatis pembalap akan punya sisa energi baterai yang lebih banyak karena lebih sering recharging. Alhasil, ada potensi di mana pembalap bisa memakai atau deployment energinya akan lebih besar daripada sirkuit lain, dan baterainya juga bakal lebih awet. Masalahnya adalah, jika baterainya jadi awet karena lurusan di Monaco pendek, itu berpotensi sebabkan over-recharge yang bisa sebabkan overheat pada baterai ataupun masalah saat pengisian dayanya. Oleh karena itu, tim-tim F1 mungkin akan mencoba bermain lebih agresif saat akselerasi, untuk membuat deployment baterainya lebih cepat dan mencegah over-recharge. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh FIA, karena power maksimal MGUK sebesar 350 kW dianggap terlalu kuat untuk sirkuit sesempit Monaco. Maka mereka menilai mobil generasi baru membuatnya lebih berbahaya dan dirasa perlu dilakukan intervensi. Mereka khawatir mobil jadi terlalu kencang dan memutuskan membatasi kecepatan mobil F1 di Monaco lewat pemberian mode terbaru yang khusus dibuat untuk sirkuit jalanan seperti ini. Mode ini akan membatasi power maksimal dari deployment baterai di lurusan Monaco. Jika di mode standar MGUK akan melemah pada kecepatan 290 km per jam sampai kemudian jadi 0 pada kecepatan 330 sampai 340 km per jam. Namun di mode khusus Monaco, MGUK mulai melemah pada kecepatan 200 km per jam dan sudah tidak boleh memakai energi baterai lagi pada 300 km per jam. Overtake mode masih boleh dipakai, namun penerapannya juga dibatasi dengan energi tambahan 150 kW yang akan bertahan hanya sampai kecepatan 310 km per jam atau lebih lambat 30-40 km per jam dari mode normal. FIA berharap dengan pemberian mode mesin yang membatasi deployment energi, maka mobil F1 akan lebih terkontrol kecepatannya dan membuat balapan di Monaco jadi lebih aman. Target utamanya selain membatasi kecepatan, tapi FIA juga ingin mencegah adanya perbedaan kecepatan yang signifikan antara satu mobil dengan mobil lain saat mode pemakaian energinya berbeda. Tentu bakal sangat berbahaya jika terjadi momen seperti Ollie Bearman di Jepang atau Kimi Antonelli saat sprint Kanada di sirkuit seperti Monaco yang sempit. Alasan yang sama juga jadi dasar FIA untuk melarang pemakaian aeroaktif, yang bisa dilihat dari peta sirkuit resmi, tidak ada zona straight mode. Padahal di regulasi sebelumnya, FIA berani memasang satu zona DRS di lurusan start-finish, dan jika dilihat dari layout Monaco, banyak yang berpikir apabila seharusnya mereka bisa berikan minimal 2 zona straight mode. Namun FIA tentu punya pertimbangannya sendiri, soal kenapa mereka tidak berikan zona aeroaktif di sana.
Salah satu kriteria utama bagi FIA untuk menentukan zona aeroaktif adalah itu harus ditempatkan di area di mana mobil F1 tidak berada dalam kondisi sangat bergantung pada grip ban, seperti traksi saat exit, pengereman keras, atau kontur lurusan yang berbelok. Di Monaco, hampir semua lurusannya memerlukan cengkeraman ban yang optimal, dan jika straight mode diaktifkan, itu bisa buat mobil kehilangan stabilitas secara mendadak. Bahkan di lurusan start finish, FIA tidak berani berikan zona aeroaktif di sana karena kontur lurusan yang belok ke kanan dan zona pengeremannya yang mepet tembok di sebelah kiri. Dan cukup wajar jika FIA tidak menempatkan zona aeroaktif di exit tikungan pertama atau di terowongan karena tentunya cukup berbahaya di sana. Perlu diingat juga kalau street mode ini berbeda dengan DRS karena kedua sayap depan dan belakang terbuka semua, yang berpotensi mobil kehilangan keseimbangan di kecepatan tinggi lebih besar ketimbang DRS. Jadi meskipun rasanya aneh dan akan semakin merusak balapan di Monaco yang sudah membosankan, namun FIA sudah mengambil tanggung jawab utama mereka untuk memastikan balapan berjalan lebih aman. Mereka juga tak mau disalahkan jika terjadi insiden karena perbedaan kecepatan mode baterai lagi. Dan ini adalah langkah terbaik yang bisa mereka ambil. Harus diakui, itu tidak akan membantu banyak soal bagaimana balapan di Monaco akan berjalan. Dan kemungkinan akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kualifikasi akan jauh lebih seru dibanding balapannya. Namun satu hal yang perlu dinantikan adalah Monaco merupakan sirkuit di mana mobil regulasi baru akan lebih menyenangkan ketika dikemudikan oleh pembalap. Hal itu karena karakternya yang lambat dan banyaknya zona recharge, artinya pembalap tidak perlu lagi mengalami super clip ataupun lifting and coasting. Mereka bisa injak gas dengan bebas tanpa perlu memikirkan manajemen baterai atau hal-hal yang berkaitan soal itu. Sisi negatifnya memang FIA sampai harus membatasi powernya karena kontur serta karakter Monaco yang sempit. Namun alhasil pembalap jadi bisa mengemudikan mobil F1 seperti era sebelum-sebelumnya. Monaco merupakan sirkuit dengan durasi jarak pemakaian power terpendek di kalender dengan cuma 1,3 km saja dalam satu lapnya. Setidaknya ada 10 sirkuit dengan durasi pemakaian power mesin terpendek, yang mana 7 diantaranya punya jarak power di bawah 2,5 km. 6 sirkuit ini punya lebih banyak tikungan daripada zona deployment energi, dan akan jadi trek di mana mobil generasi baru tidak akan bergantung pada manajemen baterai, serta lebih natural saat dikemudikan. Mungkin untuk sirkuit seperti Singapura, FIA berpotensi akan terapkan hal serupa di Monaco, untuk membatasi pemakaian energi baterainya, supaya tidak terlalu kencang. Namun sebagai konsekuensi dari regulasi 2026 yang memang sudah banyak masalah, FIA mau tidak mau harus ambil intervensi, supaya minimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Itu semua membuat F1 jadi terasa terlalu semakin diatur-atur, dan pembalap jadi kurang memiliki kebebasan dalam membawa mobilnya di trek. Pembatasan bukan cuma dilakukan di sirkuit yang terlalu kencang atau terlalu boros baterai saja, tapi di sirkuit sepelan Monaco sekalipun, di mana pembalap bisa lebih hemat baterai, ternyata FIA masih harus membatasi deployment-nya supaya tidak over recharge. Ini sekali lagi jadi pengingat bahwa regulasi 2026 memang sebuah produk yang sangat bermasalah dan harus segera dibenahi lewat modifikasi 2027, yang selain untuk membuat kualitas balapannya lebih baik, tapi juga supaya pembalap tidak banyak diatur-atur seperti ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.